Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Rizky Gusafek Maulana. Kami dari kelompok Aures ERP. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang project Aureus ERP dan juga Laravel Request Lifecycle. Jadi Aureus ERP ini adalah aplikasi ERP open source yang dibangun di atas Laravel 11, Filament PHP 5, Livewire 4, dan Tailwind CSS 4. Jadi ERP ini digunakan untuk membantu pengelolaan bisnis seperti accounting, inventory, employee, purchase, sales, project, hingga website management. Yang menarik dari Aureus ERP adalah sistemnya modular. Fitur-fitur aplikasi dipisahkan ke dalam plugin sehingga bisa diaktifkan sesuai kebutuhan. Jadi proyek ini cocok sekali untuk pembelajaran Laravel karena di dalamnya ada banyak konsep penting seperti routing, middleware, provider, model, view, dan plugin system. Nah, pada video ini kita atau kami akan mulai dari pengenalan project, instalasi, lalu masuk ke penjelasan alur request, lifecycle dari user sampai respon kembali ke browser. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan cara penginstalan Aureus ERP ini. Nah, pertama kita menggunakan perintah git clone. Nah, ini kita masukkan perintah ini dan kita jalankan. Selanjutnya kita masuk ke dalam direktori Aureus ERP yang udah kita clone tadi. Dan langsung aja kita buka Visual Code. Baik, selanjutnya kita bakalan install dependencies-nya menggunakan perintah composer install. Kita buka terminalnya, kita salin, dan kita install. Oke, berhasil. Selanjutnya kita buka localhost PHP MyAdmin. Pastikan SAMPP-nya sudah aktif. Kemudian kita buat sebuah database baru dengan nama Aureus ERP. Nah, langsung kita create. Oke, kembali lagi kita ke code dan langsung kita setting di file env-nya. Oke, ini kita hidupkan semuanya. Portnya pastikan sudah sesuai sama device kamu. Karena saya menggunakan ini database tadi sesuai dengan nama yang kita buat tadi, Aureus ERP. SQL lainnya jangan lupa diganti jadi MySQL. Selanjutnya DB passwordnya tidak ada, kita kosongkan aja. Oke, selanjutnya kita bakalan run the installation menggunakan perintah php artisan ERP install. Oke, yes. Oke, untuk namanya kita berikan namanya admin. Untuk emailnya admin@gmail.com.
min123 passwordnya. Yes, sudah kebuat dan berhasil. Jadi tahap instalasi ini bukan cuma untuk memasang file, tapi juga menyiapkan seluruh fondasi aplikasi supaya bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk pengujian kita masukkan perintah php artisan serve. Oke, berhasil, ada linknya, tinggal kontrol klik. Oke, selanjutnya kita bakalan login menggunakan email dan password yang udah kita buat di awalnya. Oke, berhasil. Dan sekarang proses penginstalan telah selesai. Oke, perkenalkan saya Maudandi Kirana, NIM 2023 014 0090. Melanjutkan proses instalasi tadi, di sini saya telah membuat email dan password untuk admin. Nah, selanjutnya kita akan jalankan menggunakan perintah php artisan serve. Nah, di sini setelah dijalankan, maka akan muncul server running on HTTP tersebut. Kemudian kita langsung klik saja. Oke, nah di sini kita akan disambut ke halaman browser. Nah, sebagai informasi saja bahwa Aureus ERP ini menggunakan Filament sebagai admin panelnya. Jadi tampilannya itu sudah responsif dan rapih juga modern. Nah, sekarang kita langsung coba login saja. Oke, setelah login, di sini kita masuk ke menu plugins ya. Nah, di bagian plugins ini ada banyak sekali yang bisa diinstal. Oke, di sini nah ini terlihat juga bahwa versionnya itu 131. Kita lihat ke profile dulu. Nah, ini dia profilnya, ada profile information, ada nama dan lain-lain. Oke, di sini kita coba klik untuk update passwordnya. Nah, ini bisa edit password ya. Oke, kita cancel aja supaya cepat. Nah, kemudian kita kembali ke plugins lagi. Nah, di sini di menu di atas tuh terlihat ya bahwa belum ada plugins yang diinstal. Nah, kita akan mencoba lihat dulu nih di kontak contohnya ya. Nah, di view, nah itu terlihat bahwa installation statusnya masih silang, jadi belum diinstal. Nah, kemudian kita coba install plugin. Nah, setelah plugin terinstall, maka akan tandanya maka berubah jadi installed, dan kita lihat di view-nya itu langsung centang ya. Kemudian kita close, kita lihat, nah dia sudah nambah menu di atas, di sidebar atas nih, menu contacts. Kita coba buka. Nah, ini kan jadi terlihat bahwa kontaksnya siapa saja dalam web tersebut. Nah, salah satu keunggulan terbesar Aureus ERP ini adalah arsitektur modularnya. Jadi fitur-fiturnya itu dipisah jadi plugin-plugin mandiri. Nah, berikut adalah plugin-pluginnya. Ada dari apps, ada extra, ada installed, ini yang sudah saya install, ada konteks, baru konteks aja. Kemudian ada not installed yang belum saya install. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke bagian settings. Di bagian settings ini ada roles. Di sini bisa create new roles, ada CRUD. Kemudian ada companies, di sini ada new company juga. Nah, kemudian ada teams, bisa new teams, kemudian ada user, ada custom fields, ada settings juga. Nah, di bagian settings ini ada manage activities, ada manage currency, ada manage user juga. Nah, ini kemudian kita kembali ke plugins. Oke, kemudian kembali ke plugin yang sudah kita install, yaitu plugin kontak. Di sini kita akan melihat bagaimana sih caranya supaya dia bisa tampil data yang ada. Nah, kita akan langsung saja ke VS Code-nya. Kita ke kontak provider. Nah, jadi untuk pahami cara kerjanya itu, kita mulai di tahap awal life cycle level. Jadi semua persiapan aplikasi ini berpusat di service provider. Di file ini itu ada kontak service provider nih contohnya. Nah, ini ada fungsi package registered. Nah, fungsi inilah yang bertugas untuk rakit dan daftarin modul kontak ke sistem utama panel
admin di sini. Nah, di sini nih kita diarahin ke sistem file pluginnya. Oke, selanjutnya kita lihat dari kontak plugin.php. Nah, di sini kita akan masuk ke file kontak plugin. Nah, di dalam fungsi register, aplikasi melakukan pengecekan logika. Kalau pluginnya belum diinstal atau dinonaktifkan, prosesnya langsung dihentikan di sini. Nah, itulah kenapa menunya nggak akan muncul. Kemudian, jika pluginnya aktif, baris inilah yang dieksekusi. Dieksekusi sama sistem filamennya yang mau mindahin atau ngeload semua fungsi bawaan plugin. Kemudian dari resource, page, hingga widgetnya juga. Lalu merender jadi satu, jadi menu di sidebar yang siap digunakan dan sangat modular gitu ya. Nah, jadi kombinasi dua file inilah yang bikin sistem modular ini berjalan dengan sangat lancar. Jadi dengan pendekatan modular dan filamen ini, pengembangan fitur itu jauh lebih rapi, gampang di maintenance, tanpa mengganggu fitur utamanya. Seperti itu. Begitu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu Laravel Request Lifecycle. Saat user mengeklik URL di dalam browser, request pertama kali masuk ke dalam folder public yang tepatnya ada di index.php. File ini adalah satu-satunya pintu masuk utama untuk semua request. Jadi, semua akses, baik itu halaman, web, IP, ataupun fitur lainnya, pasti melewati file ini terlebih dahulu. Terus, di dalam file ini, Laravel memuat Composer Autoloader yang berfungsi untuk memanggil semua kelas dan library secara otomatis tanpa perlu kita import satu persatu. Setelah itu, Laravel melanjutkan proses bootstrap aplikasi dari dalam folder bootstrap yang ada di app PHP ini. Di sini, file bootstrap ini bertugas untuk menyiapkan aplikasi Laravel sebelum request diproses lebih lanjut. Seperti menganalisasi konfigurasi service container dan komponen penting lainnya. Jadi di tahap ini, aplikasi benar-benar dipersiapkan agar siap menerima dan memproses request dari pihak user manapun. Kalau diibaratkan itu seperti restoran, di dalam folder public yang tepatnya ada di index.php ini, itu pintu depan tempat semua pengunjung masuk. Sedangkan di dalam folder bootstrap yang ada di app PHP ini, itu seperti resepsionis yang menyiapkan semua kebutuhan sebelum tamu masuk ke dalam ruangan utama. Seperti mencatat data tamu dan memastikan semuanya siap untuk dilayani. Setelah itu, aplikasi Laravel mulai mengatur routing dan middleware. Routing akan menentukan request diarahkan ke bagian mana saja, misalnya ke controller, sesuai dengan URL yang diakses. Tapi routing aplikasi tidak harus memproses request kemana. Sedangkan middleware berfungsi sebagai menyaring atau menjaga request. Middleware akan mengecek request terlebih dahulu. Misalnya, apakah user sudah login, apakah memiliki akses tertentu, apakah request tersebut valid. Jika tidak memenuhi syarat, maka request tersebut bisa dihentikan di sini saja. Setelah semua proses ini dilewati, barulah request diproses ke controller. Di dalam request controller, data akan disesuaikan
kebutuhannya, misalnya mengambil data dari database atau memproses input dari user. Terakhir, hasil dari proses tersebut akan dikirim kembali ke dalam browser dalam bentuk responsi. Bisa berupa tampilan, halaman, web, data, JSON, ataupun output lainnya yang bisa dilihat oleh user. Kenalkan, nama saya Muhammad Davin Surya, NIM 2023-014-0075. Dari sini saya akan menjelaskan apa itu middleware atau satpam. Jadi middleware adalah sistem di mana mengecek apakah data yang masuk dan keluar itu sesuai dengan sistem. Misalkan saat kita request login, saat dimintakan data, apakah datanya sesuai atau tidak. Jika datanya sesuai dengan kriteria sistem, maka datanya akan diterima. Jika datanya salah, misalkan dia salah-salah atau tidak sesuai, datanya akan ditolak. Dan di sini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah enskripsi cookies, yaitu middleware yang bertugas mengeskripsi seluruh cookie yang dikirim ke klien agar data di dalamnya tidak bisa dibaca, dimodifikasi, atau dipalsukan oleh pihak ketiga yang mencoba melakukan sniffing data. Yang kedua, add QQ cookie to response, yaitu mengelola antrian cookie yang dibuat selama siklus request. Middleware ini memastikan semua cookie tersebut benar-benar dilampirkan ke dalam HTTP response sebelum dikirim balik ke browser user. Yang ketiga, ada start session. Menjalankan sistem session Laravel, ini memungkinkan aplikasi menyimpan status user secara persisten di server sehingga data seperti status login tetap terjaga selama user berpindah-pindah halaman. Jadi ketika user itu membuka halaman login, lalu membuka di tab baru, maka halaman loginnya itu masih bisa kebuka karena user udah melakukan login. Seperti itu. Yang keempat ada authentication session, lapisan keamanan tambahan yang memverifikasi kecocokan session. Jika user mengganti password atau logout di perangkat lain, middleware ini akan mendeteksi perubahan tersebut dan menghentikan session yang lama. Lalu ada share errors from session. Mengambil data error validasi yang tersimpan di dalam session, flash data, dan menyediakan untuk variabel errors di dalam view sehingga pesan kesalahan input bisa ditampilkan ke pengguna. Ada verify CSR token, yaitu mencegah serangan cross-site, request forgery, dengan cara memverifikasi token rahasia pada setiap request post, memastikan bahwa form dikirim secara sah dari website kita dan bukan dari website luar. Jadi jelas jalurnya. Kalau jalurnya bukan dari web tersebut, maka ditolak. Lalu ada substitute bindings, yaitu melakukan root model binding secara otomatis mengkonversi parameter ID yang ada di URL menjadi instance object eloquent model yang disesuaikan dari database tanpa perlu query manual lagi. Ada set local, yaitu middleware custom yang mendeteksi dan menetapkan bahasa aplikasi berdasarkan preferensi yang disimpan di profile user atau session agar antarmuka tampil dalam bahasa yang diinginkan. Ada out middleware, yaitu gatekeeper, atau satpam utama untuk autentikasi. Middleware ini akan memberikan apakah user sudah terautentikasi login. Jika belum, maka akan ditolak dan diarahkan secara otomatis ke halaman login. Jadi di sini fungsinya ketika misalkan contoh teman kita mengirim suatu yang ada di web yang dia itu udah login, terus saat kita buka link tersebut,
kita tuh tidak bisa langsung mendapatkan link yang sesuai, tapi malah diarahkan ke halaman login. Karena dari cookies yang tersedia dan juga dari sistem itu mendeteksi bahwa kita belum login ke sesi tersebut. Lalu di sini adalah pusatnya. Jadi middleware global yang berfungsi mencegat setiap request web untuk memastikan bahasa antarmuka yang disesuaikan dengan preferensi sistem atau user sebelum halaman dirender. Setelah request lolos dari middleware, Laravel masuk ke tahap routing. Nah, router di sini bertugas mencocokkan URL yang dibuka user dengan halaman yang sesuai. Nah, di file web.php ini kita bisa lihat konfigurasi root-nya yang mengatur arah halaman login. Lalu untuk membuktikannya, kami akan coba langsung di browsernya. Nah, ini adalah tampilan awal webnya. Ketika kita ketikkan /login, ini akan menampilkan halaman login user. Tinggal masukkan email dan password user, dan ketika kita ketikkan /admin/login, ini akan menampilkan halaman login admin. Dan tinggal ketikkan email dan password admin. Jadi router di sini berperan sebagai penentu jalur request ke halaman yang tepat. Perkenalkan, saya Zakia Al-Zahrani dengan NIM 2023-014-0088. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi memproses sebuah request setelah melewati tahap routing. Secara konsep, framework modern seperti Laravel menggunakan arsitektur MVC atau Model View Controller. Controller bertugas sebagai pengatur alur, menerima request dari pengguna dan menentukan langkah selanjutnya. Kemudian model bertugas mengelola struktur data dan berinteraksi langsung dengan database, dan database adalah tempat penyimpanan seluruh data aplikasi. Namun, pada aplikasi Aurus ERP ini, kita menggunakan ekosistem filamen PHP di dalam filamen. Peran controller digantikan oleh kelas khusus yang disebut dengan resource. Agar alur kerja ini lebih mudah dibayangkan, kita bisa mengumpamakannya seperti sebuah restoran, yakni controller atau resource berperan sebagai koki utama yang menerima pesanan. Model adalah asisten koki yang bertugas mengambil bahan baku tertentu di dapur, dan database adalah gudang logistik tempat semua bahan baku disimpan. Mari kita lihat langsung penerapannya pada source code menggunakan contoh modul konteks. Ini adalah contoh koki kita. File ini berada di dalam struktur modular pada path partner_resource.php. Walaupun ada di modul konteks, kelas ini bernama partner research. Alasannya, dalam sistem ERP, sebuah kontak pada dasarnya adalah bagian dari entitas partner atau rekanan. Kemudian, pada bagian metode getPage, sistem mengatur rute dan tampilan untuk proses CRUD. Create, read, update, and delete. Ada halaman untuk melihat daftar data pada view, kemudian menambahkan data baru, dan mengedit data. Research ini otomatis mengubah kode PHP menjadi tampilan yang langsung bisa dipakai oleh pengguna. Kemudian setelah research memproses request, tugas untuk mengambil atau menyimpan data diserahkan pada model. Kita bisa melihatnya di file partner. Kemudian jika kita lihat di sini, kelas ini terlihat kosong. Bagian ini menarik karena penerapan konsep pewarisan atau inheritance
dari Object Oriented Programming. Model partner di modul konteks ini mewarisi sifat dari base partner yang merupakan model utama dari modul partner. Dengan cara ini, kita tidak perlu menulis ulang konfigurasi tabel atau logika bisnisnya. Hal ini membuat kode lebih rapi atau clean code dan menghindari penulisan ulang. Kemudian tahap terakhir bermuara di tempat penyimpanan utama, yaitu database. Karena model konteks mewarisi dari modul partners, maka struktur database-nya juga diatur di dalam migration modul partners. Hal ini berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru untuk tabel kita. Kemudian di dalam metode app, kita mendefinisikan struktur tabel secara detail. Kemudian kita menentukan kolom untuk seperti nama, email, nomor telepon, dan batasan-batasan tipe datanya. Kemudian saat file ini dijalankan, ia akan mengubah instruksi PHP ini menjadi perintah SQL untuk membuat tabel fisik di dalam database kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cestayur Selzebada dengan NIM 2023 014 0072. Saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan proyek ERP ini, dan saya ingin menjelaskan atau ngebedah dua hal, yaitu di mana aplikasi ini mengatur bagian view atau tampilannya, dan gimana sistem ngasih balasan atau respons ke penggunanya. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu, yaitu view. Untuk foldernya ini ada di resource, terus di view, dan di sini ada file blade-nya. View itu ibarat restoran, dia adalah area meja makan dan dekorasi yang bisa dilihat langsung oleh pengunjung. Di framework Laravel, semua file yang ngurusin view ini disimpan dalam folder resource lalu views. Karena project ini memakai alat bantu namanya filament, jadi tampilan utama panel adminnya sebenarnya sudah otomatis dibuatkan oleh sistem. Jadi file-file yang ada di folder views ini fungsinya lebih untuk modifikasi atau custom bagian-bagian tertentu saja. Misalnya di sini ada file untuk mengubah tampilan sidebar, top bar, atau tombol untuk mengganti bahasanya. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian response. Nah, kalau view tadi itu ibarat meja makan, response ini ibaratnya pelayan yang membawakan pesanannya. Kalau di Laravel, biasanya response ini diatur di dalam folder app, habis itu http, dan controllers, lalu controllers.php. Cuma kalau kita buka, itu isinya kosong, dan dia cuma ada satu file. Kenapa? Karena project ini sudah modern. Tugas si pelayan ini atau response ini atau controller ini, dia sudah diotomatisasi di belakang layar oleh sistem Livewire dan filament tadi. Jadi setiap kali user ngeklik sesuatu di aplikasi, sistem bisa langsung memproses logikanya dan memberikan respons atau balasan, entah itu
memunculkan data baru atau pindah halaman. Dan itu secara real time tanpa kita harus membuat file controller satu persatu secara manual. Oke, jadi kesimpulannya urusan tampilan atau view itu berpusat di folder resource lalu views. Dengan banyak bantuan komponen yang otomatis dan urusan balasan atau respons diproses secara dinamis di balik layar tanpa mengandalkan si controller atau controller yang tradisional. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasannya mudah dipahami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan rekap dari alur request lifecycle pada Laravel, yaitu bagaimana sebuah request dari user diproses oleh sistem sampai akhirnya ditampilkan kembali melalui browser. Pertama, ketika user membuka sebuah URL di browser, request tersebut akan masuk ke dalam aplikasi Laravel, yaitu di bagian folder public, lalu kita akan membuka file index.php. File ini merupakan pintu utama dari sebuah request yang masuk. Pada bagian ini, terlihat bahwa Laravel langsung memanggil folder bootstrap dan di file app.php yang menandakan bahwa proses selanjutnya adalah melakukan bootstrap aplikasi. Pada folder bootstrap, kita akan membuka file app.php dan disinilah Laravel mulai melakukan proses inisialisasi. Di sini aplikasi yang dibangun dan disiapkan agar siap untuk memproses request yang masuk dari user. Setelah proses bootstrap selesai, request tidak langsung diproses, tetapi akan melewati middleware terlebih dahulu. Pada folder app, kita akan membuka folder lagi http, dan di middleware ini berfungsi sebagai filter atau pengaman. Jadi yang bertugas mengecek request, misalnya terkait autentikasi atau validasi sebelum request tersebut diproses lebih lanjut. Misalnya proses request sudah lolos dari middleware, maka langkah berikutnya bakal diarahkan ke routes. Pada routes ini terdapat file web.php. Nah, file ini bertugas untuk menentukan request tersebut akan diproses ke bagian mana berdasarkan URL yang sudah diakses oleh user, karena request tersebut akan diarahkan ke controller. Pada controller ini, logika utama dari aplikasi yang dijalankan. Jadi misalnya kita mengambil data dari database melalui model, kemudian mengolah data tersebut dengan sesuai kebutuhan sebelum ditampilkan. Setelah data selesai diproses, Laravel akan meneruskan data tersebut ke view. Nah, pada folder research ini, kita akan membuka folder lagi yaitu view. View ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tampilan antarmuka yang dapat dilihat oleh user. Seperti ini. Setelah itu, hasil akhirnya akan dikembalikan ke browser dalam bentuk respon, sehingga user dapat melihat hasil dari request yang dilakukan. Lanjut pada folder app, kita membuka folder lagi yaitu provider. Pada provider itu kita akan membuka file admin panel provider. Nah, pada function panel ini digunakan untuk mengatur konfigurasi admin panel menggunakan filamen sebagai bagian dari fitur tambahan dalam aplikasi. Jadi, secara keseluruhan, alur lifecycle pada Laravel dimulai dari request yang masuk melalui
index PHP, kemudian dilakukan bootstrap melalui app PHP, dan dilanjutkan melewati middleware, lalu diarahkan oleh router, dan diproses di controller dan model. Setelah itu ditampilkan melalui view, dan akan dikembalikan sebagai respon ke browser. Seluruh proses ini berlangsung sangat cepat di belakang layar karena setiap kali user mengakses halaman web. Sebagai penutup, Aureus ERP adalah aplikasi ERP open source yang dibangun dengan Laravel modern dan sistem modular. Dari proyek ini, kita bisa belajar banyak hal, mulai dari instalasi, routing, middleware, provider, model, sampai view dan response. Kami juga jadi lebih paham bahwa Laravel Request Lifecycle adalah alur penting yang terjadi di balik layar setiap kali user membuka halaman web. Walaupun prosesnya kompleks, semuanya bekerja secara terstruktur agar aplikasi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sudah menonton presentasi kami. Semoga penjelasan ini membantu memahami Aureus ERP dan Laravel Request Lifecycle.